Halo, perkenalkan nama saya Rian Gamaliel dengan NIM 0103823445 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya berperan sebagai bapak dari tokoh utama. Perkenalkan, nama saya Miracle Grace dengan NIM 0174230003 dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya berperan sebagai seorang anak sulung dan juga seorang pelayan. Perkenalkan, nama saya Jessica Relbowo, NIM 0117423008. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Saya berperan sebagai anak bungsu. Halo, perkenalkan nama saya Margaret Esrodi Dominik Mendoza dengan NIM 0103823019 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya berperan sebagai moderator dan ibu dari pemilik rumah. Perkenalkan, nama saya Walmi Calangkola dengan NIM 0117423010. Saya di sini berperan sebagai pelayan. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kira-kira kalian udah pernah dengar belum cerita ini? Kalau belum, disimak baik-baik ya. Kamu ngerasa capek gak sih harus keliling ladang, ngecekin ladang satu-satu? Aku ngerasa gak nyaman, capek banget. Kan kamu tahu sendiri, ayah lagi sakit parah. Selain kita, siapa lagi dong yang ngebantuin ayah? Gak mungkin orang lain. Kita bantuin ayah kan merupakan bentuk kasih sayang kita kepada ayah. Kita itu kan sebagai anak-anak ayah, kita harus mengasihi ayah. Di sini anak bungsu tidak senang dan ingin pergi dari rumah. Keesokan harinya ia bertemu dengan ayahnya untuk meminta bagian dari uangnya. Bapak, bolehkah aku berbicara denganmu? Iya anakku. Bapak, aku ingin pergi ke kota seberang. Bolehkah aku meminta bagianku? Baiklah anakku, ambillah apa yang menjadi bagian dari dirimu. Ambillah dan berhati-hatilah di luar sana anakku. Baik, terima kasih ya Pak. Saya pamit pergi. Baik. Anak bungsu berbohong dan ia memfoya-foyakan uang yang diberikan ayahnya untuk minum-minuman dan menyenangkan dirinya. Inilah yang kuinginkan. Kebebasan dan kemewahan. Ia pun tersadar bahwa uangnya telah habis. Uangku sudah tidak ada lagi. Aku harus gimana? Anak bungsu pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Keesokan harinya, ia mengetuk setiap pintu yang ia lewati. Pekerjaan? Di rumah saya sudah terlalu banyak pekerja sih. Tapi saya mau jadi apa aja.
saja anak bungsu hanya bisa memakan makanan sisa yang ada di cucian piring. Tuhan, ampuni hamba. Hamba tidak pernah bersyukur atas kehidupan hamba. Hamba selama ini memfoya-foyakan uang, tidak turut perintah orang tua, dan hamba membangkang terhadap orang tua. Ampuni hamba Tuhan, hamba menyesal atas perbuatan hamba yang tidak selayaknya ini ya Tuhan. Anak bungsu pun menyesali perbuatannya dan kembali pulang ke rumahnya. Anakku yang hilang, kau sudah kembali. Aku sangat bahagia sekali melihatmu. Ayah, aku tidak layak menjadi anakmu. Boleh kamu menjadi hamba? Tidak anakku, Kenapa ayah? karena kau anakku dan aku mengasihimu. Terima kasih ayah. Di rumah, anak bungsu dan ayahnya berbincang-bincang dan ayahnya sangat bahagia atas kepulangan anaknya. Anakku sudah kembali. Bawakan makanan yang terenak dan jubah yang terbaik. Oke, gimana adik-adik dengan video yang adik-adik udah tonton tentang anak yang hilang? Pasti ceritanya seru banget kan? Jadi di sini kakak mau menjelaskan kesimpulan dari video yang telah adik tonton. Dimana kesimpulan yang pertama kita mendapatkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Dimana dalam cerita ini seorang bapak ini menggambarkan seperti Allah, dimana Allah sungguh menantikan setiap anak-anaknya yang jauh dari Bapa, yang hilang dari Bapa, dan Allah itu akan menerima setiap anaknya yang hilang dengan tangan yang terbuka. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu tentang bahaya dosa. Gimana sih bahaya dosa? Jadi, jika adik-adik jauh dari Bapa atau jauh dari Allah, adik-adik akan selalu diikuti dengan kesengsaraan, ketidakpastian, dan adik-adik akan merasa kekosongan di setiap kehidupan adik-adik. Nah, yang menjadi kesimpulan ketiga adalah pentingnya pertobatan, di mana adik-adik itu harus bertobat dari setiap dosa-dosa, karena jika kita bertobat dari dosa kita akan dipulihkan dan kita akan menjadi hidup yang baru di dalam Allah Bapa. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu tentang kasih Allah Bapa, di mana dalam cerita anak yang hilang tersebut seorang bapak ini sangat menyambut anaknya dengan penuh sukacita, yaitu dengan memberikan pakaian yang indah dan makanan yang enak kepada anaknya yang hilang tersebut. Dan yang terakhir adalah kasih Allah atau kasih Bapa itu dapat memulihkan setiap hidup kita. Sekian, terima kasih. Gimana nih adik-adik video tentang perumpamaan anak yang hilang? Seru kan? Jadi kakak jelasin lagi nih. Dalam kehidupan ini kita harus selalu bersyukur dan jangan menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekian cerita dari kami. Shalom.